Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Felicia Amrina Rosyada. Saya adalah salah satu mahasiswi di salah satu universitas di kota Palembang, yaitu di Universitas Bina Dharma Palembang. Di sini saya dengan NIM 1918100031 dan saya di sini di kelas PS 6B. Jadi pada hari ini saya akan kembali menjelaskan materi mengenai konstruksi alat tes mengenai perancangan tes prestasi. Sama seperti kemarin, tapi pada hari ini saya akan lebih spesifikasi lagi dalam mempresentasikannya atau di materi hari ini. Baik, tidak usah membuang banyak waktu lagi. Mari kita langsung aja masuk ke dalam tes perancangan tes prestasinya ya teman-teman. Baik, next. Jadi sama seperti kemarin saya memilih mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Lalu mengapa saya memilih sejarah kebudayaan Islam? Jadi saya memiliki alasan bahwa setelah yang saya lihat dari databox.katadata.co.id, sebanyak 86,93% itu pada tanggal 31 Desember 2021 bahwa Indonesia ini didominasi oleh masyarakat muslim atau masyarakat Islam. Sehingga saya memilih mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Next. Lalu, subjek yang saya pilih di sini adalah anak-anak SMA di usia 15 sampai 19 tahun. Kenapa saya memilih anak-anak SMA? Karena setelah saya baca di indonesiabaik.id, sebanyak 75,49 jiwa atau setara 27,94% dari total seluruh populatif penduduk di Indonesia itu didominasi oleh anak-anak remaja di usia 15 sampai 19 tahun. Dan saya mengapa saya memilih anak-anak yang di usia 15 sampai 19 tahun? Itu dikarenakan di zaman sekarang, di zaman yang dikatakan bahwa milenial atau Gen Z itu sudah sangat mengenal yang namanya teknologi. Jadi di sini saya ingin mengukur walaupun dunia semakin modern, apakah ajaran agama Islam itu masih mereka terapkan atau mereka pahami di kehidupannya sehari-hari. Baik. Dan itulah alasan saya memilih anak SMA dan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, next. Baik, tujuan saya seperti yang telah saya jelaskan, yang pertama mengukur prestasi belajar siswa dalam bidang agama. Di dunia yang modern, anak remaja lebih mengenal yang namanya teknologi. Maka di sini saya ingin mengukur prestasi belajar siswa tersebut dalam bidang agama mereka. Seperti itu. Dan selanjutnya ada motivasi siswa dalam belajar. Seberapa besar sih motivasi mereka buat mempelajari agama ini, kayak gitu. Yang selanjutnya mendeteksi kesukaran dan kelemahan individu dalam bidang agama. Dan selanjutnya ada informasi mengenai pengetahuan agama. Jadi dari sini, dari tujuan saya ini, saya ingin ketika mereka melakukan tes tersebut, mereka akan sadar, misal atau mohon maaf, termasuk saya ingin lebih belajar lagi mengenal agama Islam. Jadi mereka Islam, tapi terkadang mereka tidak mengetahui apa itu Islam, mengenai sejarahnya, mengenai kebudayaannya. Sehingga ketika mereka melakukan tes ini, maka mereka akan sadar dan lebih meningkatkan pengetahuan dan nilai-nilai agama mereka di kemudian hari. Baik, seperti itu. Baik, next. Pelaksanaan. Di mana dan kapan saya akan melaksanakan tes prestasi ini? Jadi di mana itu di sekolah SMA, dan kapan itu pada jam pelajaran atau sekitar jam 11 sampai 12 siang. Mengapa di jam 11 sampai 12 siang? Karena pada saat saya SMA itu kebanyakan beberapa
kakak-kakak dari universitas itu datang di jam 11 sampai 12 siang. Seperti itu yang diperbolehkan oleh sekolah. Baik, next. Adapun alat ukur. Di sini saya menggunakan tipe pilihan ganda dan tipe esai. Menurut saya, tipe pilihan ganda itu pemeriksaan dan pemberian skornya mudah dan cepat. Penggunaan lembar jawaban yang hemat dan efisien. Kualitas itemnya dapat dianalisis secara empirik. Objektivitas yang tinggi sehingga dapat memudahkan. Umumnya memiliki reliabilitas yang baik. Dan tipe pilihan ganda ini lebih mengacu ke kognitif, cara berpikir, mengingat, dan memilih. Lalu alasan saya memilih tipe esai, menurut saya di tingkat SMA itu lebih cocok menggunakan tipe item esai. Itu karena perkembangan kognitifnya yang sudah lebih kompleks dan mereka akan mengembangkan pemikiran mereka. Dan tipe ini sangat baik untuk mengungkapkan kemampuan ekspresi verbal tulis. Baik teman-teman, next. Jadi di sini waktu pengerjaan selama 60 menit. Yang soal itu terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Dengan pengerjaan masing-masing waktunya, pilihan ganda 30 menit, itu 1 menit per 1 pertanyaan, dan 5 menit untuk pemeriksaan. Selanjutnya esai 30 menit, 6 menit per 1 pertanyaan. Mengapa esainya 1 menit per 1, 6 menit per 1 pertanyaan? Dikarenakan di soal-soal esai tersebut adanya kalimat perintah, sebutkan, jelaskan, dan uraikan, atau ceritakan, seperti itu. Baik, next. Adapun cara scoringnya, soal pilihan ganda saya memberikan 50 nilainya. Dan soal esai juga saya memberikan 50 dalam menilainya. Sehingga soal pilihan ganda terdiri dari 25 soal, tiap soal diberikan skor 2 untuk setiap poin yang benar. Jika seorang anak tersebut memiliki jawaban yang benar, 25 soal itu dia benar semua, maka nilainya akan 50. Begitu juga dengan soal esai, 50 terdiri dari 5 soal, tiap soal diberikan skor 10 untuk tiap poin yang benar. Jadi total nilainya 50. Jadi soal pilihan ganda 50 dan soal esai 50, sehingga total nilai dari semua alat ukur tersebut adalah 100. 50-50. Baik, next. Baik, adapun kriteria penilaian, di sini saya memilih nilai dalam huruf A sampai E, A, B, C, D, E, itu dan memiliki rentang skornya masing-masing, mulai dari nilai 1 hingga 100. Next. Baik, berikut adalah bukan contoh ya, ini adalah soal-soal pilihan ganda yang telah saya tentukan, yaitu ada 25 soal. Baik, ini 1 sampai 6, berikutnya ada 7 sampai 12, ada 13 sampai 18, 19 sampai 24, dan 25. Jadi karena di sini ada 8 sub materi, maka saya memberikan 3 pertanyaan di satu materinya. Sehingga ketika 8 sub berarti 3 dikali 8, 8, 16, 24 sub materi ya. Baik, next. Baik, berikut adalah soal-soal essay. Ya, yang pertama ada di sini saya memberikan kalimat perintah sebutkan dan jelaskan. Yang selanjutnya adalah sebutkan. Yang selanjutnya ada sebutkan dan jelaskan. Atau bisa juga itu disebut dengan menceritakan, karena di sini saya bertanya mengenai latar belakang berdiri dan runtuhnya. Yang soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan, ini juga bisa menceritakan, karena di sini saya juga meminta seorang anak itu untuk menceritakan latar belakang dari terjadinya peristiwa tersebut. Dan selanjutnya itu terakhir di sini saya
memberikan pertanyaan, mengapa sesuatu itu dapat terjadi, jelaskan, seperti itu. Baik, next. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada pertanyaan bisa langsung di komen aja ya. Jika saya bisa menjawab maka akan saya jawab. Baik, untuk lebih diperjelas ya teman-teman. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.